Jadi tanggal 18 sampai tanggal 23 tidak sembuh. Setiap malam menggigil, pagi seger lagi, suhu normal, malam suhunya naik, menggigil lagi. Cuman ukuran suhu itu saya pakai yang model yang dikempit di ketiak begitu. Ternyata ketiak itu 1 derajat lebih rendah dari yang ditembak di kepala gitu, ataupun yang dari telinga. Jadi hati-hati. Tanggal 23 sudah mulai sesak napas. Istri saya bilang ke dokter, waktu mau dites swab tidak semudah hari ini karena alat tes swabnya masih jarang dan harus tes darah dulu. Mereka hemat-hemat untuk alat tes swabnya. Kalau Anda tidak gejala, tidak usah gitu ya. Tidak mau mereka ngetes. Terus kemudian di tes darah itu ferritin, CRP, terus leukosit, white blood cell-nya itu mengatakan bahwa ada peradangan dalam tubuh saya. Begitu difoto paru-paru, Pak tuh, ini COVID ini, COVID. Dia pergi langsung keluar gitu ya. Terus kemudian anak buahnya datang sudah pakai pakaian astronot. Ya, Bapak minta apa? Pakaian astronot. Ini 95% COVID, Pak. Waktu antri tes swab itu tadi, nah, suasana sudah tidak enak. Di Siloam di Karawaci itu tes swab ditaruh di depan, antrian banyak sekali. Nah, begitu banyak itu orang-orang kan yang sudah hampir confirm COVID baru boleh dikasih swab PCR masukkan ke hidung tadi. Depan saya sudah nangis, ini gimana nih, so telepon di belakang, aduh nangis semua, suasana mencekam gitu ya. Dan antri itu tes swab, tapi tes swab tidak langsung hasil. Hasilnya 7 hari kemudian tanggal 30 malam baru keluar. Nah, kemudian saya sudah berobat jalan, dikasih obat. Asitromisin, kloroquine, please deh. Jangan ngobatin sendiri. Itu obat berat itu. Saya dikasih obat itu hampir mau diar gitu. Tanggal 25 saya minum itu udah tidak tahan. Jadi malam itu mual, tidak luar biasa, demam masih linu, masih obatnya tidak efek ini, tapi obat mualnya ini terasanya nggak karu-karuan. Nah, tanggal 25 itu saya nyerah sama istri. Sudah saya bawa rumah sakit. Tidak diterima, bayangin. Saya sama Direktur Utama Sulianti Saroso kenal baik, kakak kelas. Tidak diterima, penuh. RSPAD Gatot Subroto terkena, tidak diterima, penuh. Bayangin. Jadi selama Anda tidak konfirm sakit COVID ataupun konfirm pun tidak semudah itu cari rumah sakit. Saya bilang, dokter saya stop obatnya. Ya, saya tidak mau. Tapi dokternya bilang, lah kamu bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur. Ya sudah, kalau nggak bisa tidur, kamu minum aja paracetamol, nanti kamu tidurnya nyenyak. Pilih mana manfaatnya? Walaupun panasnya, oke, saya pilih manfaatnya, supaya tidur saya besok lebih kuat. Malam saya stop obatnya, minum enzim, kemudian saya makan satu yang namanya paracetamol, saya tidur dengan damai. Tidur dengan damai, besok sudah saya putuskan, saya tidak mau minum obat. Nah, kemudian dokternya keluar lagi, teman-teman dokter, Pak Tung ini ada hasil riset, tak kasih obat baru ya, bukan kloroquine, tapi hidroksikloroquine. Itu di Perancis, 6 orang dikasih obat ini, 6 orang sembuh. Dalam 6 hari sembuh. Berarti, jadi boleh katakan dokter juga langsung sebagai kelinci percobaan dong kalau gitu. Yes, ya kan? Betul sekali. Saya dikasih obat macam-macam. Jadi contohnya begini ya, kalau logikanya, sebetulnya logika gini, saya tetap menghargai dokter karena dia berusaha dan saya yakin dari dokternya juga menarik, tetapi ada beberapa sometimes logika yang rodok luput. Kalau kita ngomong sederhana, misalnya begini, 6 orang diobatin pakai hidroksikloroquine dan asitromisin, sembuh 100%. 6 itu tidak mewakili. Seharusnya gini loh, ini 6 dikasih sembuh, yang tidak dikasih mati. Mungkin nggak sembuh sendiri? Mungkin. Lah kalau seperti itu sebetulnya logikanya kan nggak bisa karena harus dengan dites obat. Tapi kan kita kan nggak bisa nunggu dan nggak bisa. 6 coba nggak diobatin apa-apa sembuh nggak. Yang ini kasih ini beda nggak. Loh. Nah, tapi ternyata walaupun sembuh itu bisa sembuh sendiri. Logikanya itu kan harus dites dulu memang betul kasih obat ini sembuh. Tapi kan belum terbukti. Makanya hati-hati teman-teman. Sampai sekarang pun belum ada satu obat yang confirm bilang sembuh. Belum. Pak Tung, mumpung di sini kita semua sebenarnya masyarakat awam, background kita bukan dokter, even dokter sekalipun bisa jadi ini adalah sesuatu yang baru. Jadi sebaiknya apapun nasihat dari sosial media jangan ambil dan diterapkan karena banyak dokter mendadak, pakar-pakar mendadak di sosial media. Ini sembuh, ini sembuh, ini sembuh. Itu berarti berbahaya sekali kan? Betul nggak, Pak Tung? Istilahnya gini, kalau obat itu lebih berbahaya, tapi kalau makanan kesehatan, untuk detox, untuk apa, kalau gizi, oke lah. Nah, benar, tapi kalau obat, be careful. Pada waktu itu karena, ya sudahlah, nurut lah, karena tahu COVID juga bisa berbahaya, gitu, apalagi untuk orang yang 50 tahun ke atas, kan gitu ya. Apalagi komplikasi, saya tidak ada komplikasi, tapi sudah 50 ke atas, 52 gitu ya. Tapi dalam hal ini, pada waktu itu saya nurut.
nurut itu, tapi setiap malam terus menggigil, terus setiap malam suhunya naik terus. Kalau tanggal 30, sesak napas, mulai kok rada ndak enak. Aduh, rada ndak enak, napasnya ndak enak, pergi ke dokter lagi. Ke Siloam, difoto ternyata ferritin meningkat, terus kemudian CRP meningkat, jadi radangnya meningkat. Terus difoto paru-paru, jadi diobatin pakai asitromisin sama hidroksikloroquine itu tidak sembuh, Pak. Yang Perancis 6 sembuh, saya enggak. Jadi untuk uji coba itu ya. Terus kemudian foto parunya tadinya kiri putih, sekarang kanan ikut putih. Begitu kanan ikut putih, tapi hasil swabnya belum keluar. Dokter di swab lagi, enggak, menunggu hasil swabnya dulu. Dan swab itu ternyata kenapa lama, harus dikirim ke Litbang. Tidak, rumah sakit tidak mandiri, harus kirim ke Litbang dulu, itu bikin waktu yang lama. Terus kemudian dokternya bilang, ini bahaya, kamu paru-paru putih, nanti tidak bernapas mati ya, gitu ya. Jadi lebih baik dikontrol rumah sakit. Deal, saya setuju. Tapi saya kan punya kenalan banyak. Saya milih, kalau boleh milih, saya akan milih RSPAD. Kenapa RSPAD? Pada waktu itu Gatot Subroto, rumah sakit namanya Rumah Sakit Kepresidenan. Saya kenal dokternya dari atas sampai bawah, Menteri Kesehatannya juga kenal gitu ya, dan jenderal-jenderal kenal, kolonel kenal, teman-teman friend itu saya pernah ngasih training, jadi bergaul dengan baik. Dan pada waktu saya di rumah pun saya konsultasi sama dokternya yang nangani Pak Budi Karya gitu ya, Dokter Joto yang nangani Pak Budi Karya, yang Menteri Perhubungan. Nah pada waktu itu saya telepon RSPAD, mohon maaf Pak Tung penuh. Pak, lah ini saya gini ya, sudah disuruh masuk, jawabannya penuh lah. Lah Pak Tung mau di gang. Maksudnya bukan dalam ruang rumah sakitnya ya, di gang rumah sakit itu ya? Makanya mau di gang kamu. Wow. Ya enggak mau lah gitu ya. Loh, tapi kalau kepepet seperti di Italia itu, pada nekat mudik, nekat pergi nyebari begitu banyak, rumah sakit tidak bisa nampung, kan ditaruh di gang. Taruh di emper-emper. Wow. Lah, hati-hati makanya nih teman-teman, woi. Gini loh, 80% itu OTG. Maksudnya Anda orang tanpa gejala, Anda baik-baik saja. Oh, enggak apa-apa kok. Tapi Anda pulang, kakek Anda meninggal gara-gara Anda nanti. Tante Anda meninggal gara-gara Anda. Orang yang komplikasi meninggal gara-gara Anda. Jadi 80% ini gini. Ya. Saya suka nih Pak Tung kasih nasihat seperti kepada teman-teman. Karena gitu loh, kita itu kalau nggak kena, nggak kapok gitu. Maksudnya ya kebal lah, kayak kebal gitu ya. Tapi dari penjelasan Pak Tung itu mengerikan. Bisa bayangkan nggak? Pak Tung dengan koneksi begitu luas aja nggak dapat kamar. Bagaimana kalau orang awam poinnya? Nah apalagi kalau membludak itu mau kemana gitu kan? Betul nggak Pak Tung? Ya, betul sekali. Jadi memang harus jaga, itu yang penting-penting ya Pak. Jangan keluar deh kalau nggak penting sementara ini kan. Sementara ya apalagi itu ikuti. Sebetulnya kembali lagi. Jangan keluar dulu semaksimal. Tapi kalau orang keluar terpaksa harus kerja, ya Anda pakai masker, ya, jaga kebersihan total, ukur suhunya, ukur suhu begitu ya. Ini saya akan share. Jadi pada waktu itu RSPAD, sorry Pak Tung, nah kemudian dokternya yang Siloam, Pak Tung ini kebetulan saya dapat cek kamarnya ada satu. Pak Tung mau ambil nggak? Kalau Pak Tung mau ambil ya sekarang, kalau nggak nanti teman saya dokter yang lain masukin orang lain sudah nggak bisa. Ya langsung saya iya aja ya. Begitu ya saya datang kamarnya, waduh nggak pakai jendela, nggak pakai begini ya. Tapi ternyata pada waktu saya disuruh satu teman wartawan yang lagi nulis buku, dia yang dirawat di rumah sakit yang dicampur, lebih menderita gitu ya. Saya kan minta yang Pak saya VVIP yang ternyata nggak bisa, walaupun punya duit nggak ada kamar. Nggak ada kamar, kamarnya satu itu aja. Ya wes saya masuk gitu ya. Nah pada waktu masuk, obatnya mulai tetap ditambah lagi. Pakai Tamiflu, pakai yang obat antivirus, pakai begini. Nah saya tanya, apakah obat ini menyembuhkan? Dokternya juga nggak bisa Pak Tung. Kita tuh sama-sama buta urusan ini. Kita hanya mendengar di sana kelihatannya bagus ya kita coba. Wah, jadi saya ini pasien pertama untuk coba-cobaan ini. Bukan pertama, tapi sudah banyak temennya yang untuk percobaan macam-macam kan gitu ya. Nah, terus kemudian tanggal 30 saya masuk, 30 confirm COVID sudah. Tapi sudah lama, sudah keluar dari rumah sakit baru dapat hasilnya. Kan saya minta mana hasilnya gitu ya. Tanggal 31 krisis saya. Ya. Krisisnya seperti apa Pak? Bisa sharing ke sini? Karena sebenarnya saya sama Pak Tung sudah sempat ngobrol melalui salah satu rekamannya, tapi versi bahasa Inggris. Karena justru bagus, saya minta waktu Pak Tung sharing khusus bahasa Indonesia. Nah, boleh sharing ke teman-teman, waktu krisis itu apa yang Pak Tung lakukan? Ada satu drama di sini menurut saya menarik. Saya udah WhatsApp ke istri saya pesan-pesan terakhir gitu ya. Pak, ini drama menarik Pak. Ini drama, kalau main film ini bagian yang seru Pak. Kalau difilmkan, ini membuat orang bisa nangis air mata. Boleh tahu nggak
pesan apa Pak? Lah saya besok istri saya bilang, if something happen, tolong saya dibakar. Taruh di Delingan. Delingan itu antara Solo ke Tawangmangu, ada dekat Karanganyar, itu satu tempat nyimpen abu. Nah, papa saya juga ditaruh di sana, begitu ya. Saya bilang, taruh di sana. Dan kalau kamu nanti meninggal, baru dua-duanya dilabuh. Tapi kalau anak kita jaya, pesan sama anak-anak, kalau kamu berhasil buat kota, karena saya punya salah satu cita-cita, saya pengen buat kota, begitu ya. Jadi, taruh saya di bola dunia nih, bola dunianya itu seperti ini begini, nah dikasih bola nih, ini kasih bola dunia begini ya, ini bola dunianya, jadi kasih bola dunia, di atas bola dunianya ada raja walinya, raja walinya begini, nah ini raja walinya begini, terus kemudian abu saya ditaruh di dalam bola dunianya, saya bilang gitu. Tapi kalau misalnya ternyata kamu tidak sukses, anak-anak saya, jadi sebelum begini, kalau sudah generasi ketiga, kamu ya sudahlah, saya dilabuh dengan istri saya. Dan saya ngomong kepada istri saya, kalau kamu mau menikah sama orang lain, boleh. Tapi kalau kamu sudah menikah sama orang lain, walaupun menikah dengan saya sudah 23 tahun, saya menikah tahun 97 Desember, kamu nikah sama orang lain boleh, tapi kalau kamu mendadak meninggal sama mereka, ya dalam 2 bulan menikah, ya kamu kuburnya sama mereka, tidak bisa sama saya, gitu ya. Walaupun saya 23 tahun, walaupun sama sana 2 bulan, pasti dengan yang terakhir, saya bilang begitu. Oke. Nah, terus saya juga antisipasi. Itu istri saya nangisnya udah tidak karu-karuan, gitu ya. Istri saya sudah nangis. Berarti secara mental, kalau saya dengar sharing Pak Tung seperti ini, pada momen itu Pak Tung juga secara mental kena. Apa yang membuat Pak Tung bangkit? Nah itu tadi, jadi yang saya share ini, sebetulnya saya tetap antisipasi. Maksudnya antisipasi itu ya, jadi orang sukses itu ternyata bukan bereaksi. Saya antisipasi, jauh hari antisipasi. Dan kemudian salah satunya, walaupun saya WhatsApp seperti itu, saya ngomong sama istri saya, ini yang terakhir saya ngomong negatif. Habis ini saya akan ngomong positif dan cari solusi. Jadi saya tidak akan ngomong mati lagi, itu the last one, saya bilang gitu ya. Nah, antisipasi. Kalau gitu Pak, biar Patung, biar nanti nggak salah tangkap dari pendengar. Berarti Patung di kondisi itu bukan give up, ya, tapi lebih kepada antisipasi. Karena ada 2 hal berbeda antara menyerah dengan antisipasi. Kalau saya dengar terakhirnya Patung bilang ini antisipasi. Artinya worst come to the worst terjadi, ya inilah yang harus dilakukan. Kurang lebih gitu ya. Ya. Dan saya bilang bahwa itu yang terakhir. Saya habis ini tidak mau bahas ini lagi loh. Saya mau positif, saya mau fokus solusi. Nah, dan memang betul pada waktu saya mau masuk rumah sakit itu ada satu yang menyentuh hati saya, membuat saya nangis nggak karu-karuan itu, karena pada waktu saya diputuskan masuk rumah sakit, anak saya mau meluk. Saya bilang enggak. Anak saya bilang enggak, pokoknya aku meluk. Dan anak saya nangis kejur, pokoknya aku mau meluk. Saya bilang enggak, stop, enggak. Aku sakit, enggak. Itu kemudian enggak boleh, tetap enggak boleh. Ketika enggak boleh, ketika saya di rumah sakit, itu dia WhatsApp, Papa aku sudah doa sama Tuhan, aku yang dikurangi umurnya, Papa, aku yang mati duluan bukan Papa, aku kasih nyawaku untuk Papa. Saya nangis kecil. Dan istri saya sama, aku udah doa sama Tuhan untuk dikurangi umurku, dikasih kamu, kamu hidup. Adik saya sama, adik saya kok panasnya sembuh kok, I give my life for that. Kalau gitu Pak Patung, kalau saya dengar sharing ini, kesimpulan saya ya bisa salah atau benar. Kalau salah tolong dikoreksi Pak Tung. Berarti cinta sang istri, ya, cinta sang istri, cinta sang anak, cinta sang adik itu, sebenarnya itu yang ambil peranan penting juga dalam proses ini. Sangat penting. Sampai pada waktu itu saya telepon, saya marahin gitu ya, karena masih bisa ngomong. Saya bilang, hidup itu pakai dan. Kalau teman-teman yang sudah ikut seminar saya Financial Revolution atau baca buku saya Financial Revolution, pilih mana? Anda kaya sakit-sakitan atau miskin tapi sehat? Tidak adil. Boleh nggak milih kaya dan sehat? Tuh, oke, kita ganti doanya. Oke, siap. No. Istri saya juga, adik saya juga. Saya bilang, tidak ada. Doa itu tidak ada. Terus tuker barternya. Saya senang. Kamu istilahnya, yes. Istilahnya mau mengorbankan nyawanya demi papanya, demi kakaknya, demi suaminya. Waktu saya nulis artikel di Instagram, saya nulis itu ya pakai mewek-mewek juga. Ini karena betapa, aduh, itu menyentuh hati. Memang hari ini lebih sabar dulu karena ini super menular. Walaupun tidak super mematikan. Saya ulangi. Super menular, tapi tidak super mematikan. Tapi kalau super
menular. Cerita patung seperti itu bisa dibor sini, ya saya rasa itu walaupun super tidak mematikan, menurut saya tetap super hati-hati. Betul nggak Pak? Betul sekali. Karena begini, jadi yang meninggal itu kan biasanya ada komplikasi dan usianya sudah umur. Nah sekarang tuh banyak anak muda sombong-sombong, sombong-sombong begitu ya. Saya enggak apa-apa, enggak apa. Tapi karena super menular, betul Anda enggak apa-apa. 80% itu OTG. Maksudnya OTG itu orang tanpa gejala. Jadi di swab positif, tetap baik-baik aja. Tapi kan Patung, ini supaya masyarakat bisa mengerti juga, walaupun tidak kena gitu, tapi kan dia bisa menjadi carrier untuk orang lain. Itu yang paling berbahaya. Jadi Anda mematikan tante Anda, mematikan itu, termasuk ada pasangan bisa mematikan orang di rumah kan? Mungkin dia sehat, tapi dia carrier gara-gara dia komunikasi kontak dengan sana sini dia dapat. Mungkin tes dia oke, tapi carrier. Bukan contohnya begini ya, membahayakan. Ini perlu perhatian baik-baik. Super menular, walaupun tidak begitu mematikan. Kalau saya bilang super tidak mematikan, tidak enak gitu ya. Walaupun tidak begitu mematikan. Contohnya begini, kalau Ebola itu 40-50% mati. Dan kalau mati, dia tidak sempat nularin orang lain lagi tuh. Tapi kalau sehat, nularin. Sekarang perhatikan, walaupun misalnya yang mati 3%. Kalau 200 juta orang kena, gede juga. Anda bilang 1%, 1% aja sudah 2 juta. Kalau 3%, 6 juta. 6 juta mau ditaruh di mana rumah sakit? Betul. Jadi sebetulnya itu akan Patung, sebenarnya ya Patung, tahu nggak? Waktu saya ngobrol sama salah satu teman saya, dokter, dia terinfeksi ya. Dia bilang di rumah sakitnya itu banyak perawatnya kena. Saya tanya kenapa, dia bilang tempat kami ini sebenarnya tidak lengkap pengamanannya ya. Nah saya bayangkan Patung, bagaimana daerah-daerah, ini Jakarta loh, yang saya bicara dokter ini dokter Jakarta loh, bagaimana daerah gitu, betul nggak? Aduh, serem kalau saya levelnya Siloam loh. Kalau Siloam itu kan rumah sakit swasta. Saya APD aja dicat 1.500.000 per hari untuk alat perlindungan diri dokter dan suster. Itu saya bisa nonton tuh sampai sekarang keluar air matanya, nangis saya nonton cleaning service begitu ya. Itu pakai kantong kresek warnanya kuning lagi. Jadi ditaruh di leher di sini, kemudian di sepatu, di tali, saya nangis saya. saya nangis. Terus kemudian saya tanya mereka, jawabannya mereka, Pak, kami itu enggak pulang, bus enggak pulang, susternya enggak pulang, klinisnya enggak pulang, dokternya enggak, dokter senior enggak datang. Ini yang menarik, dokter senior pakai bahasa, pakai begini, yang dokter junior, aduh, tobiat. Tapi ya, dengan kejadian sekarang ini ya, benar-benar yang kita nggak tahu di dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau kita udah kenalan cerita-cerita gitu ya, benar-benar kita mesti appreciate pada dokter, perawat dan semuanya, karena mereka nggak pulang rumah, bayangin. Coba diganti posisi seperti itu ya. Jadi kalau kita sama-sama menjaga kesehatan, ikut membantu tugas mereka juga sebenarnya, betul Pak Dong? Betul sekali. Jadi alangkah baiknya semaksimal mungkin. Kalau Anda terpaksa harus keluar ya untuk bekerja, untuk apa silakan. Tapi pakai masker, jaga kebersihan, jaga jarak sama orang itu sangat-sangat perlu. Karena ini super menular. Kalau nularnya cepat sekali dan mati serentak 6 juta taruh di mana coba? Nggak usah mati. 6 juta mati, tapi 20%-nya kan masuk rumah sakit. 20% 40 juta masuk rumah sakit taruh di mana coba? Indonesia 200 juta misalnya, kita nggak ngomong 263 juta, kita ngomong 200 juta aja, 20% harus masuk rumah sakit, terus gimana? Ventilator nggak cukup, ini semua nggak cukup, taruh di pinggir jalan, kayak di Itali, ayo. Jadi memang sekarang harus landai, tunggu sampai vaksinnya ketemu, obatnya ketemu, nah itu kita lebih damai. Sementara ini ya harus sabar dulu gitu ya. Nah ini yang menarik. Saya pada waktu itu, saya antisipasi Singapura kan matinya nggak ada pada waktu itu. Tapi saya merasa Singapura itu lebih sehat. Saya langsung kontak, minta istri saya kontak SOS. Saya sudah 2 kali itu pakai SOS. Adik saya lagi yang kecil sudah saya pernah kontakkan SOS. Saya mau charter private jet, SOS, bawa ke Singapura. Nggak diterima. Mereka tidak terima impor penyakit. Apalagi impor COVID, nggak ada. Kata Singapura kita sudah cukup.
Jangan import lagi. Kalian sering import asap ke Indonesia. Jangan import COVID pula. Jadi tidak diterima. Aduh. Jadi, nah itu yang menarik. Nah kalau saya ditanya sembuhnya apa? Jadi kalau saya ditanya 4 hal, selain Tuhan, juga selain tentu saja Tuhan paling dominan, kemudian dokter-dokter dan obat-obatnya, ada 4 hal. Satu adalah air yang cukup, kemudian yang kedua adalah VCO gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga adalah satu yang namanya pernapasan Wim Hof. Jadi waktu saya dikasih masker oksigen, saya langsung melakukan pernapasan. Anda cari ya, WIMHOF, itu keren banget. Pernapasan Wim Hof itu penting banget. Dan begitu saya pernapasan Wim Hof, pakai masker selama 3,5 jam itu pakai pernapasan Wim Hof, terus kemudian jam 7 saya diambil analisa gas darah, terus keluar. Orang kena COVID itu O2-nya kalau yang normal itu harusnya kan 80 sampai 108. Orang kalau kena COVID itu di bawah 80, 60. Kalau Anda 50 Anda udah dibolong. Dibolong di sini dikasih ventilator dipompa gitu karena enggak bisa bernapas itu ya. Terus kemudian saya karena pernapasan Wim Hof 158. Orang normal itu 80 sampai 108, saya 158. Terus kemudian kadar namanya alkalin darah itu antara 7,2 sampai 7,34 begitu ya. Saya 7,5. Saya 7,57. Jadi saya lebih alkalin dari orang biasa. Nah, saya kebalikan, CO-nya rendah, O-nya tinggi, tubuhnya alkalin. Dokternya heran, lu kok bisa? Bahwa dengan Wim Hof itu memang O2-nya kan lebih tinggi dari normal, CO2-nya lebih rendah, dan itu imun sistem meningkat dan kita jadi lebih tenang. Makanya setelah jam 4 itu saya kasih masker oksigen, saya tenang, jadi rileks gitu ya. Terus minum air lagi, setelah menggigil minum air hangat, jadi tenang, bisa tidur, terus kemudian 6.30 ke belakang. Jadi perasaan Wim Hof sangat membantu untuk Anda O2. Patung, saya waktu dengar penyembuhan Patung, kenapa saya mau ngajak Patung ngobrol, waktu itu ingat ya, Patung saya bilang, Patung mesti sharing ini. Karena menurut saya penyembuhan Patung, selain tadi jelaskan obat, dokter, dan sebagainya, sebenarnya dari kacamata saya ada 2 hal yang melatar belakang ini, yaitu ada unsur spiritual dan mental di sini. Kalau menurut saya selain Tuhan dan dokter tadi ada 4 ya. Air putih 30 cc per kilogram. Yang kedua VCO, virgin coconut oil. Pak, minumnya kapan? Ya, biasanya minum pagi perut kosong begitu ya, tambah air hangat gitu ya, enggak apa-apa, Anda tambah apa boleh supaya mulutnya enak. Kemudian yang ketiga pernapasan Wim Hof, itu membuat paru-paru saya full O2 gitu ya. Walaupun putih-putih ternyata dengan sistem itu tetap masih bisa nyerap gitu ya. Yang keempat adalah tadi, hati yang gembira. Nah, ini yang menarik. Saya jam 9 saya ditelepon Pak Edi Saryatmadja karena istri saya nangis-nangis. Patung, istrinya telepon saya nangis-nangis mau pinjem private jet. Nggak bisa ini Patung gini-gini. Patung pesan-pesan terakhir itu nanti kalau didengar setan diiyain, diambil sungguhan terus gimana? Saya nggak bisa jelasin Pak, sebenarnya saya tuh tidak menyerah, saya cuma antisipasi. Tapi nggak benar itu ngomong gitu. Kita cabut ya? Ya wes, oke dicabut boleh aja. Doa sama Tuhan dicabut, oke cabut. Terus kemudian dikasih lah ini, dikasih satu firman, yaitu kata-kata yang kata-katanya seperti begini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Patah semangat meremukkan tulang. Dan kemudian memang ada satu cerita, satu dokter yang masih muda, tidak ada komplikasi apapun, itu dia patah semangat dan dia marah. Tadi Patung bilang dokter yang muda itu di Jakarta juga. Iya. COVID juga, dia kena COVID juga. Sama ya. atau? Kena COVID, tidak diterima di rumah sakit nerimanya tidak mudah, dia marah, kelihatannya dia begini, terus kemudian kecewa berat, terus besok meninggal gitu aja. Wow. Just like that. Sakit hati. Sakit hati. Nggak terima, kecewa, mungkin ada takutnya juga. Dugaan saya, dokter ini kan nanganin banyak orang yang COVID juga. Ada yang meninggal, ada yang sesak napas, ada yang gini. Nah, dia fokus ke sana. Nah, ketika fokus ke sana, dia takut. Ya, make sense. Karena tadi Patung kan bilang dia dokter, dia juga menangani pasien COVID dan dia juga lihat banyak meninggal. Karena itu juga menghantui selain kecewa tadi ya. Jadi bayang-bayangan itu dia yang dia fokus itu yang akan expand yang dimaksud Pak Patung tadi kan? Ya, di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Jadi kita harus hati-hati terhadap kita mau fokus kemana. Caranya ngubah fokus, ubah perintahnya, ubah pertanyaannya, ubah filmnya. Contohnya,
pada waktu saya terima WhatsApp dari WhatsApp teman-teman yang dokter-dokter itu, kan ada satu teman saya di SMA itu 12 dokter, dan itu ada yang meninggal. Dia WA itu sangat detail, ini meninggalnya gimana, detail. Aduh, saya baca itu mual, tidak bisa bernapas, langsung gelisah luar biasa, panik attack. Aduh, jadi betapa informasi ini harusnya kalau Anda misalnya belum kena, Anda waspada supaya tidak nyepelein. Nice. Jadi sekali lagi, tapi kalau sudah kena, alangkah baik Anda stop berita-berita tentang yang saya dulu nonton di World Odometer, matinya berapa, nambahnya berapa, saya ikuti. Sejak di rumah sakit sampai hari ini saya nggak ngelihat sama sekali. Terus WA, saya bilang, aduh teman, kamu tahu saya sakit. Teman saya tahu, kamu ngirim ini maksudnya, lu supaya waspada apa? Saya sudah sakit. Dan saya nonton ini, sorry loh, saya mual gini. Sorry ya, saya sementara off dulu. Jadi saya off. Akhirnya, dan ternyata banyak orang yang iseng. Di WA itu terus berita negatif dikumpulin. Dan kadang belum tentu sudah dinyatakan. Saya nggak ngikutin ya. Yang dulu itu saya pernah satu WA, ada yang suster yang lagi hamil meninggal. Itu ternyata pada waktu itu beritanya belum positif corona. Loh, corona baru dites baru seminggu kemudian baru hasil. Saya nggak tahu hasilnya apakah betul corona. Tapi sudah disebarkan kemana-mana. Oh, matinya kena corona, matinya kena begini. Saya nggak tahu, tapi dalam hal ini sungguh-sungguh banyak berita-berita yang kita nggak jelas. Patung, sebagai masyarakat ikut ambil bagian ini, tadi cerita Patung kan sebenarnya dengar cerita Patung pada saat baca itu mual gitu ya, pasti rasa nggak nyaman. Artinya mual, panik, kita jangan gelisah. Nah, berarti kita yang sehat ini tidak boleh ikut mengirim berita-berita semacam karena bisa membuat penderita atau semakin menderita. Iya kan Patung? Yes. Yang dikirim tuh, oh sana sembuh, sini sembuh. Plus, betul kalau Anda harus hati-hati, yes. Jadi memang harus, berita negatif itu bagus untuk membuat kita waspada. Tapi kalau sudah kena, please deh, janganlah. Jadi kita perintahkan diri kita fokus kepada hal-hal yang positif. Jadi kalau berita-berita negatif, ya, aduh, saya bilang, betul, sometimes perlu supaya orang waspada. Tapi kalau enggak, jadi malah lebih paranoid. Tapi kalau tiap hari waspada, itu bukan waspada lagi, Pak Tung. Tiap hari kirim berapa meninggal, itu namanya teror. Itu namanya teror mental. Ya, tanpa dia sadar, mungkin yang kirim ini tidak punya maksud, saya yakin. Tidak punya maksud meneror, tapi indirectly itu meneror. Ya, sungguh-sungguh kan, meneror. Jadi, dan begitu banyaknya orang paranoid, begitu ya. Sampai wah sudahlah, semuanya sudah super jadi paranoid, ya kasihan orang paranoid. Tapi yang lebih kasihan lagi yang sudah kena sakit, waduh, tobiat itu jadi lebih parah. Sudahlah, jadi lepaskan semua, fokus yang gembira. Kayak saya, WA saya stop, TV memang tidak pernah nonton, terus kemudian World Odometer saya tidak ngikutin lagi, terus saya hanya buka WA teman-teman saya yang positif, sama-sama positif. Misalnya Pak Onggi begitu WA saya, langsung saya jawab, walaupun saya di rumah sakit, saya kirimi rekaman, karena saya tahu Pak Onggi super positif, banyak positif kan gitu ya. Langsung kasih nyanyian, ayo nyanyi. Dan Patung menghibur saya. Setiap kali saya lihat Patung, saya langsung buka, wah nyanyi nih, pasti nyanyi nih. Boleh nyanyi di sini nggak Patung? Biar teman-teman dengar sekalian. Boleh. Jadi ternyata our emotion kan tergantung gerakan, fokus kita, keyakinan kita, dan satu lagi pilihan kata. Pilihan kata itu 7%, nadanya 38%, gerakan mempengaruhi 55%. Maksudnya gimana? Ketika kita nyanyi, ya nyanyinya harus seneng-seneng kan gitu ya. Kayak saya waktu itu pernah dengar lagu, waduh hati yang gembira adalah obat gitu ya. Dan kemudian ya wis lah, saya ngarang-ngarang sendiri, saya tambahin gembira ria, hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin dah. Suster saya nyanyiin, teman-teman saya kirim voice note, dokter saya nyanyiin, saya ajak joget-joget dulu, nari-nari dulu, yuk, ini pasien rodok gendeng katanya gitu ya. Tapi ternyata banyak yang kangen loh. Dulu tahu nggak Pak Tung, kadang kalau saya lagi suntuk, lagi bete, saya sengaja masuk ke tempatnya Pak Tung supaya ketularan ceria aja. Supaya seger, jadi ngobatin ke suntukannya dia. Tapi sekarang nggak ada nih pasiennya, nggak ada yang nyanyi-nyanyi, nggak ada yang gendeng seperti Bapak. Artinya Patung di rumah sakit itu malah membantu pasien-pasien yang lain ikut sembuh ya, termasuk membantu dokter-dokter di situ. Ya, waktu dengar Patung sharing yang ada satu bagian ya Patung. Mungkin teman-teman perlu dengar ini karena menurut saya ini sangat bermanfaat untuk teman-teman walaupun tidak COVID ya. Ada satu sharing waktu kemarin waktu kita ngobrol di dalam interview kita Pak. Patung ada bilang gitu.
saya pada saat saya sudah nyanyi, saya percaya dan saya proses yang Wim Hof tadi dan semua proses lah Bapak lewati. Dan pada saat dites Bapak sudah bilang gitu, saya pasti sembuh walaupun nanti kamu tes apapun hasilnya, walaupun saya hasil tesnya sekarang adalah kena positif, saya yakin ini akan negatif kembali. Saya sempat dengar itu. Boleh sharing perasaan itu Pak Tung? Ya, jadi setelah tanggal 1 saya nyanyi-nyanyi hati yang gembira adalah obat yang manjur, amin. Dan saya kirim begitu banyaknya orang-orang, dan biasanya orang sakit gitu kan tidak mau kelihatan. Saya mau loh, waktu telepon Pak Ogi, saya telepon boleh nggak? Boleh, no video call, ayo langsung. Ada murid, ada Ellen May, ayo boleh, ini siapa? Ayo video call. Terus kemudian langsung tanggal 5 begitu saya dinyatakan positif COVID, baru saya saya ngomong ke di Instagram toh, langsung TV wawancara mau ndak di dalam rumah sakit? Boleh, enak toh wawancara live gitu. Dan saya tetap gembira, tetap ceria, damai-damai saja. Dan pada waktu saya tanggal 4 itu dinyatakan positif, itu kan tes tanggal 1. Saya bilang tes lagi aja tanggal 4 itu sudah pasti negatif kok. Jadi sudah sangat-sangat percaya diri karena hatinya sudah damai, sudah merasa sembuh. Perhatikan baik-baik. Ketika Anda gembira, Anda tidak bisa khawatir. Kalau Anda khawatir, Anda tidak bisa gembira. Ini penting. Ini saya rasa salah satu kunci yang sangat penting untuk setiap orang. Ulangi Pak Tung yang kalimat terakhir. Ini saya rasa semua perlu garis bawain. Kalau Anda gembira, Anda tidak bisa khawatir. Kalau Anda khawatir, Anda tidak bisa gembira. Nah, kalau orang gembira ditakut-takutin biar khawatir, ya stres gitu ya. Tapi kalau kita memutuskan bahwa kita gembira. Itu sebabnya kenapa Pak Tung tidak mau membaca WhatsApp group. Karena di WhatsApp group berita-berita buruk itu membuat kita jadi tidak happy. Yes, dan itu, jadi khawatir. Saya pribadi pada waktu saya pulang dari rumah sakit pun, saya minta dari rumah sakit apakah berkenan teman-teman yang masih ada di Siloam sana, yang kena COVID, saya dikasih nomor teleponnya. Kalau mereka berkenan, saya akan secara pribadi, sampai hari ini masih gitu, yang motivasi pribadi berapa belas ini sudah sembuh. Puji Tuhan, yang selama ini saya motivasi begini, yang kena COVID tidak ada satupun yang mati gitu ya. Ada nyanyi bareng, ada gini, sudah kirimin penawasan Wim Hof, kirimin TCO gitu ya. Terima kasih Tuhan, makasih. Pak Tung tahu nggak Pak Tung, saya waktu dengar Pak Tung kena itu, saya sempat kaget memang. Makanya saya langsung WhatsApp Pak Tung waktu itu. Tapi setelah Pak Tung sembuh, tahu nggak? Saya berpikir kenapa Pak Tung gitu kan? Ini dari sisi saya. Karena menurut saya Tuhan memilih Pak Tung. Alasannya kenapa? Karena Pak Tung salah satu orang yang cukup dikenal, bukan cukup dikenal ya, rata-rata saya rasa orang bergaul pasti kenal namanya Pak Tung lah, ya kan? Nah, dengan Pak Tung sebagai salah satu orang yang dipakai untuk sakit ini, dan sebenarnya menggunakan Pak Tung untuk membantu masyarakat sebenarnya. Ini kacamata saya secara spiritual Pak Tung ya. Jadi memang sepertinya Pak Tung tidak nyaman untuk diproses. Saya bisa ngerti Pak, waktu Pak Tung kirim WhatsApp kepada nyonya itu, istri, feeling itu nggak nyaman. Tapi sekarang Pak Tung sudah menjadi berkat buat begitu banyak orang, termasuk yang nonton ini ya, mendapatkan sharing ini. Ini mahal nih, kalau mau bayar Pak Tung berapa nih? Kalian tahu nggak berapa bayar Pak Tung kalau 2 jam bicara begitu? Itu mahal banget. Tapi hari ini Pak Tung kasihkan semacam sosial ini, luar biasa. ya Pak Tung memang dipakai menurut saya. Waktu saya kena juga saya mikir, hidup ini terserah kita yang memberi arti kok. Ceritakan, ada 2 wanita yang diperkosa di Amerika oleh 4 orang begitu ya. Terus kemudian satu ditanya oleh psikolog, apa artinya hari ini? Dia bilang, artinya Tuhan menghukum saya dikotorin. Tidak ada laki-laki yang mau dengan saya lagi. Saya jadi sampah. Ketika dia memberi arti seperti itu, ya bunuh diri. Ya akhirnya bunuh diri. Satu yang diperkosa dalam saat yang bersamaan tadi. Kemudian ditanya sama psikolognya, apa yang terjadi ini? Jawabannya, ini panggilan Tuhan. Loh, yang satu bisa bilang bahwa diperkosa itu adalah hukuman dari Tuhan, yang ini bilang panggilan dari Tuhan. Ternyata apapun dalam hidup ini, terserah kita memberi arti. Ini ilmu yang sangat penting, saya tidak diajarkan di sekolah. Memberi arti ini adalah pilihan. Dan ketika dia memberi arti bahwa ini panggilan Tuhan, saya harus belajar bela diri, dan kemudian saya harus mengajarkan bela diri kepada orang-orang wanita, jadi saya tidak semudah itu untuk perkosa, saya harus punya teknik-teknik untuk mematahkan. Nah kemudian dia pulang mendirikan organisasi namanya Women Self Defense. Padahal jadi kepala bela diri malahan, jadi luar biasa dahsyat. Yang ini terserah yang memberi arti. Jadi pada waktu itu saya juga memberi arti. Tuhan, apa nih makna positifnya? Oh, saya itu tadi, saya dikasih sakit dulu,
supaya saya disembuhkan dulu, supaya saya bisa nyemangatin orang. Padahal waktu itu belum sembuh, masih sakit. Ini mesti disembuhin dulu nanti supaya motivasi orang-orang yang sakit atau yang tidak sakit, supaya yang tidak sakit lebih berhati-hati, lebih waspada, tidak nyepelein, tapi yang sakit jadi punya harapan, punya antusiasme, dan punya something yang membuat sehat. Nah, makanya saya setuju sekali pendapatnya Pak Ongki. Betul, ini ceritanya memang dikasih sakit duluan supaya bisa nyemangatin dulu. Pak Tung boleh sharing yang Pak Tung kepada teman-teman yang ada di forum ini maupun nanti yang mendengarkannya ya Pak Tung. Pesan Pak Tung apa untuk teman-teman untuk sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab? Pesan Pak Tung yang kepada masyarakat. Jadi yang belum kena itu ya jaga imun. Anda vitamin D3 itu penting karena meningkatkan imun gitu. Bahkan lebih penting dari C. Itu menarik sekali ya. D3 itu Pak Tung, D3 itu selain kan ada food supplementnya juga matahari. Ya, ada matahari. Ada yang bilang harusnya jam 8, harusnya di atas jam 10 gitu ya. Saya kok tetap lebih seneng di bawah jam 10 karena saya jemur jam 10 itu gosong celekit-celekit gak karu-karuan. Tapi sekali lagi jemur itu juga ya penting, tapi tambah lagi vitamin D3 yang di suplemen karena umur-umur tertentu itu sinar matahari saja tidak cukup. Anda harus pakai D3. D3K2 vitamin zinc, ZINK zinc itu ternyata dari artikel yang saya baca itu lebih powerful even dari vitamin C. Walaupun saya vitamin C saya tetap minum gitu ya. Jaga imun itu caranya gimana? Olahraga. Walaupun saya di rumah sakit, saya disuruh bergerak, tidak boleh tidur. Kalau tidur terus Anda bablas. Jadi nomor satunya Anda jaga imun masing-masing, gitu ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga imunitas, jaga kebersihan, jaga kesehatan. Terus kemudian jaga jarak, kemana-mana pakai masker. Biarin turun dulu kalau tidak perlu naik pesawat terbang lah, dikurangi sekali karena pesawat terbang menurut saya salah satu potensi yang menyebarkan paling parah itu di pesawat. Kena itu tidak enak. Kena nggak enak, kalau nularin orang lebih merasa berdosa. Kayak begitu saya kena, wah langsung saya ke Surabaya itu Bu Risma baik-baik enggak, terus partner saya suruh tes ini saya ternyata baik-baik semua. Aduh, terima kasih Tuhan, berarti bukan saya ketularan, mereka enggak saya tularin, saya ditularin somebody else. Nah, stop berita negatif, nyanyi-nyanyi yang gembira, tetap pernapasan Wim Hof, minum air yang cukup, pakai VCO gitu ya. Sebenarnya kalau nggak kena boleh-boleh aja Bang, hati yang gembira ya kan. Oh wajib, wajib ya? Nyanyi-nyanyi riang, iya. Patung boleh sharing yang Patung ada 6 yang Patung sharingkan ke saya kemarin 2 hari yang lalu di GO Channel itu yang versi bahasa Inggris. Saya rasa itu pelajarannya sangat mahal Patung. Ini gratis loh dari Patung mau bagi ilmu yang 6 yang Patung sharing kemarin. Oke, jadi apa sih yang saya dapatkan di rumah sakit, pencerahan apa? Biasanya orang kan ditanya pencerahannya dapat apa. Jadi saya tuh dapat pencerahan yang luar biasa. Pencerahan ini sudah saya dapat sering kali, tapi tidak se ekstrim hari ketika saya susah sesak napas gitu. Itu pencerahannya lebih dalam lagi karena ada emosionalnya itu. Dead or alive itu ya. Nah, saya pernah hampir kena tsunami, itu juga satu pencerahan, maka buku saya jadi Financial Revolution, begitu ya. Terus kemudian saya pernah keracunan merkuri dosis tinggi, yes gitu ya. Saya pernah mengalami World Trade Center pada waktu ditabrak, saya sedang ikut seminar entropin, itu juga deadlift, tapi kan bukan untuk saya, begitu ya. Yang untuk saya tsunami itu hampir, tapi kan saya tidak ngerasain. Saya keracunan merkuri, saya kan juga tidak menderita amat-amat, begitu enggak. Tapi kalau kena COVID ini tidak bisa bernapas. Nah ini pencerahannya yang saya dapat ada 6 hal yang menurut saya luar biasa. Pencerahan yang nomor 1 tuh, di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Oke ya, itu. Tapi nanti ini. Di mana Anda fokus pada apa, itu yang akan berkembang, expand gitu ya. Ya, kalau Anda fokus kepada hal-hal yang tidak penting, hidup Anda jadi tidak penting juga. Jadi jadi pelajarannya hati-hati Anda di mana fokus. Tapi sekali lagi, kalau Anda fokus kepada hal yang penting, misalnya fokus pada bisnis. Nah, kalau bisnis kan banyak yang kaya. Bahkan kalau saya dapat data itu dari 100 orang kaya hari ini, 70% adalah kaya dari bisnis gitu ya. Dan sedangkan 10% karena Anda jadi punya profesi dokter bedah, jadi pengacara, karena profesi jadi bintang film, jadi petinju, yes Anda bisa kaya. Kemudian 10% lagi juga
ada karena warisan, kemudian ada 6% itu dan lain-lain, maksudnya dan lain-lain itu ya ada yang di multi level, ada yang di mana itu yang bisa membuat jadi memang top Marco Jos. Nah, tapi sekali lagi 70% dari bisnis. Jadi lupa kan bisnis kan banyak yang gagal. Oke, kalau kita mau ngomong gini ya, misalnya di Indonesia itu 97% orang itu bukan bisnismen. 3% yang bisnismen. Tapi 3% ini menghasilkan orang kaya 70%. Berarti kan Artinya kemungkinan besarnya lebih tinggi. Artinya 3% kontrol keuangan yang 97% itu ya. Bisa jadi Ya kan? seperti itu. Jadi belajarlah bisnis, belajarlah investasi. Tapi sekali lagi, saya punya pengertian lagi. Di mana Anda fokus, di sana energi mengalir. Di mana energi mengalir, di sana tumbuh. Kalau Anda fokus kepada yang penting cuma satu hal, ya satu hal tadi tumbuh. Anda jadi master, Anda jadi ahli di bidang itu. Lumayan kalau hal itu penting. Tapi alangkah baiknya Anda sebenarnya harus bukan satu hal penting. Karena hidup itu bukan hanya satu hal. Jadi teman-teman semua, ini pencerahan saya pada waktu saya kena COVID tadi, bahwa orang bisa meninggal sewaktu-waktu, yes. Tuhan tidak basa-basi, hilang ya hilang begitu saja. Anda mau kaya kayak mau apa kayak ini, kena COVID ya direnteng aja, mau bayar tidak bisa, mau pindah Singapura gak ada yang terima, luar negeri gak bisa, mau charter pesawat gak ada, no. Terpaksa Anda disarden, ya disarden. Makanya banyak yang orang kaya kecewa, salah satu matinya kan gitu, saya punya duit ini, lah kok dirawat di renteng begitu, dijentrek-jentrek, kalau sudah ICU udah isar, maksudnya dijentrek gitu ya, disarden Anda, sebelah mati, Anda semakin stres. Bisa matinya bukan karena sakit ya, kecewanya itu loh ya, mungkin ya Betul, salah satu kecewanya itu. pegang peranan. Sangat-sangat pegang peranan. Nah, kemudian Anda alangkah baiknya ini yang saya dapatkan pencerahan. Fokuslah kepada hal-hal yang penting dalam kehidupan, tapi bukan satu. Please Anda merenungkan, apa sih yang penting-penting dalam kehidupan saya? Hasil saya merenung di rumah sakit sebetulnya sudah ada sih dari dulu, tapi saya buat lebih tajam karena saya sekarang pakai action plan-nya. Tindakannya sampai jadi habit. Saya beri contoh. Ada 6 hal yang menurut saya sangat penting dalam kehidupan saya. Satu adalah bijaksana. Sesi khusus ini bijaksana, karena di dunia ini banyak orang pintar tapi tidak bijak. Banyak orang baik tapi tidak bijaksana. Ya, baik, nggak bijak, juga banyak orang pintar nggak bijak. Nah, supaya bijaksana caranya bagaimana? Oh, harus baca buku minimal 1 bab misalnya, minimal 1 bab. Buku saya jangan tanya begitu ya sampai lapis 3. Langsung bicara tentang baca buku ya, memang kita tidak punya culture di negara kita ini, nggak punya budaya baca buku. Dan kalau ini Patung kan salah satu orang yang sudah membuktikan diri berhasil. Karena kalau saya baca riwayat Patung kan background-nya hanya karyawan biasa dulu ya kalau nggak salah. Kalau kenal Patung cerita waktu mudanya juga nggak pede dan sebagainya ya kan. Rasa salah satu yang membuat Patung bangkit dari semua itu mungkin salah satunya buku, betul ya Patung? Selain seminar yang Patung datangi yang Anthony Robbins dan lain-lain. Betul Patung? Jadi buku itu sangat berpengaruh. Jadi rata-rata umur 40 baru nulis 1 buku. Kalau saya bilang, oke, saya sudah baca 1000 buku, berarti 40.000 tahun pengalaman orang loh. 40.000 tahun pengalaman orang itu tidak main-main kan gitu ya. Itulah yang cara paling banyak itu belajar secara tidak langsung dari buku. Jadi nomor 1 bijaksana. Supaya bijaksana apa? 1, baca buku. Kemudian kalau saya hari-hari nih baca buku. Kemudian yang kedua, saya baca kitab suci. Banyak orang punya agama tapi baca kitab sucinya aja tidak pernah. Banyak orang sudah jadi pemuka agama tapi kitab suci 1 ron juga tidak pernah begitu ya. Jadi sedih, sungguh sedih gitu ya. Jadi baca tidak pernah. Jadi yang dikit hanya ayat-ayat tertentu yang berdasarkan kepentingannya dia. Jadi supaya bijaksana sebenarnya kitab suci kita masing-masing itu mempunyai kebijaksanaan. Dan bahkan kitab sucinya orang lain pun saya baca juga karena banyak wisdom yang luar biasa. Ada yang menarik gitu loh. Tapi rata-rata orang, problem ketika Anda baca kitab sucinya orang lain, itu khusus untuk nyari yang masalah. Jadi cari yang berbeda, cari yang menurut Anda tidak masuk akal, cari yang bertentangan, cari yang aneh-aneh. Maksud saya begini loh, mata kita ini terserah toh. Kalau kita mau mata lebah atau mata lalat. Kalau mata lalat, di kebun bunga pun Anda nemunya tai. Di kitab suci yang masing-masing yang begitu indah yang ketemunya yang jelek-jelek gitu ya. Nah kalau Anda mata lebah di kebun tai pun Anda nyarinya bunga, dapatnya sari madu. Jadi saya cari, kalau saya belajar agama orang lain itu saya cari keindahannya mereka, wisdomnya mereka yang begitu luar biasanya.
Nggak kepengen merasa, oh saya paling benar, paling hebat, terus nyari salahnya agamanya lain, itu apa gitu loh. Apa bijaksana seperti itu? Tujuannya agama adalah membuat orang supaya berbuat baik toh. Patung, kalau saya lihat ya bijaksana ini bukan dapatkan di sekolah, di kampus gitu ya. Mungkin memang bijaksana itu perlu proses, orang itu perlu proses. Kalau saya lihat kan Patung kan dari cerita susahnya belum jadi seseorang yang luar biasa kan, proses Patung jadi panjang. Kalau saya salah tolong dikoreksi Patung, karena Patung kan pakar dalam hal ini ya. Bijaksana itu tidak bisa dapatkan di rumah aja. Bijaksana tidak bisa dapatkan hanya di kantor saja atau di kampus saja. Bijaksana itu dapat di lapangan. Pada saat bermasyarakat, kemudian proses jatuh bangun, itulah mungkin bisa membuat orang itu bijaksana. Makanya tadi Patung bilang kasihan banget kadang-kadang ada pemuka agama gitu ya. Saya nggak bicara agama apa, kita nggak bisa bahas agama, kita hanya mau meluruskan sesuatu. Kadang-kadang terlalu menghakimin gitu. Kenapa? Karena dia hanya fokus kepada spiritual, tapi dia wisdomnya nggak ada. Nah kalau orang kalau nggak ada wisdomnya, spiritualnya aja, ini yang berbahaya Patung. Betul nggak Patung? Jadi yang saya sampaikan, saya belajar tentang bijaksana ini betul dari lapangan. Bahkan kayak si Dalai Lama, pada waktu saya bukan agama Buddha, tapi saya beli buku-bukunya, saya cari wisdomnya, cari hal-hal yang indah dari agama yang lain gitu ya, yang bisa menginspirasi saya untuk membuat jauh lebih bijaksana dan bisa memandang sudut pandang orang lain. Sehat panjang umur, itu poin penting dalam kehidupan saya. Sehat dan panjang umur, kedua ya. Contohnya begini, sehat panjang umur, pada usia pulang, itu dalam kondisi masih agak lemes gitu ya. Saya treadmill 10 menit agak ngep. Terus kemudian saya push up tuh 5 kali doang. Kemarin saya 105 kali. Hajar men, 105 kali bisa push up. Karena push up nggak bisa diwakilkan. Ya sudah, saya kepengen sehat, saya bayar Pak Onggi yang push up aja. Ya nggak bisa gitu ya, nggak bisa diwakilkan. Saya yang sehat, Pak. Tadi ada hal tertentu. Ya sudah kamu belajar, saya yang bijaksana, nggak bisa. Anda belajar, Anda bijaksana. Tapi sekali lagi, harus bijaksana, sehat, panjang umur. Hal penting apa lagi yang penting dalam hidup saya? Yang ketiga, keluarga saya harmonis, plus anak-anak saya sukses dan jadi. Karena ini bagian dari keluarga saya, lingkaran satu. Ketika Anda hampir meninggal dunia, Anda nggak mikirin yang lain. Anda pikirin keluarga Anda. Anda sama orang tua Anda, video call, telepon, ya harus lakukan lah. Minimal 2 hari sekali lah. Kalau bisa ya tiap hari lah. Itu ya harus komitmen gitu ya. Jadi luangkan waktu. Nggak bisa diwakilkan. Kemudian yang keempat, kaya raya, boleh nggak? Kaya raya, harus meluangkan waktu. Kamu belajar tentang saham ya, biar saya kaya. Nggak iso, no ya. Anda harus belajar sendiri. Belajar ya tentang perak, belajar sendiri. Nggak bisa diwakilkan, begitu ya. Tapi kaya raya, Anda harus meluangkan waktu untuk belajar, gitu ya. Kemudian yang kelima, apa yang disyukuri? Apa yang saya syukuri? 1, 2, 3. No, I feel so good, I feel so blessed, gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, bermanfaat untuk orang banyak. Ketika Pak Onggi Yanata bilang, Patung, yuk kita buat untuk teman-teman di internasional. Siap. Ayo IG lagi. Siap. Selama bawa manfaat untuk orang banyak, siap. Gampang gitu ya. Bermanfaat buat orang lain itu salah satu yang nilainya tinggi juga Patung ya. Jadi bukan hanya diri sendiri kan gitu kan. Kepengen kaya itu ada kesalahan. Kesalahannya Pak, kepengen kaya. Kalau Anda kepengen kaya, Anda bisa korupsi, Anda bisa menekan, Anda bisa melakukan hal-hal yang negatif, bisa nyuri, bisa begini. Tapi kalau keinginan Anda bahwa bermanfaat untuk orang banyak, dan Anda punya high value skill, mendadak Anda ya kaya sendirilah gitu ya, dengan sendirinya bisa kaya dan bisa membantu orang lain jadi kaya. Dan pada waktu Anda sakit, ketika Anda fokus kepada diri sendiri, Anda berkeluh kesah, aku sakit atau gini, Anda bablas. Tapi ketika Anda fokus membantu orang lain, Anda ceria, Anda harapan hidupnya tinggi loh. Wow, Patung, by the way, kita kan ada janji mau kasih kesempatan untuk pertanyaan dan kita jawab. Patung masih waktu berapa? Patung masih berapa pertanyaan? 3, 5? Silakan, siap. Okay. Ada yang nanya tuh, kunci kaya apa Pak? Kunci kaya itu bawa manfaat untuk orang banyak. Uang itu adalah alat tukar nilai tambah. Jadi kalau kita punya nilai tambah yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, Anda kaya, gitu. Tapi itu cara kaya masif. Tapi kalau Anda pengennya pasif income, tidur pun Anda harus investasi. Ini ada yang tanya, salam sehat Patung, amin, gitu ya, sehat-sehat. Kenapa saya kesulitan mengaplikasikan ilmu yang didapat akhirnya hanya sebagai ilmu pengetahuan? Betul, ilmu pengetahuan tanpa dipraktekkan itu tidak ada nilainya sama sekali. Applying what you know is everything. Makanya ketika saya ikut seminar, saya baca buku, saya biasanya ambil satu aja. Pokoknya satu langsung harus saya praktekkan. Jadi namanya atomic habit. Satu aja langsung praktekkan. Misalnya,
Oh, ini harus nabung, menyisihkan, terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan. Kan bisa atau terima duit, sisihkan. Nih, Pak Tung, kalau pernah banyak uang, terus jatuh, nama baik, jatuh, apa yang dilakukan? Move on, jalan terus. Jadi ya move on, pokoknya maju terus, bawa manfaat. Masa lalu tutup, pokoknya masa depan maju terus, hajar, ya bangkit. Nah, pada waktu itu Robert J. Allen cerita, karena saya bangkrut, saya cerita bagaimana harus jadi kaya. Betul, dia bangkit lagi, propertinya jadi banyak lagi, jadi bangkit lagi. Tapi sejak saat itu dia ngajarnya kongruen. Sama Anthony Robbins, waktu dia ngajarin, pengajar tuh harus walk the talk. Di kasetnya dia, di bukunya dia, walk the talk. Dia satu ada yang ngajarin keluarga harmonis. Tapi dia cerai. Tapi dia move on, dia ngajar terus. Dan pada waktu saya kecewa sama Anthony Robbins, saya hampir tidak ikut seminarnya Anthony Robbins. Nah, ini problemnya orang kalau mengkultus individukan orang, itu problemnya dua. Kalau Anda mengkultus individukan pembicara, mengkultus individukan pemuka agama, mereka masih manusia biasa loh. Problemnya apa? Satu, apapun yang dia omong, Anda nurut. Padahal pasti benar nggak? Belum tentu gitu ya. Dia masih manusia biasa, ada unsur kepentingan kok. Oh, saya harus hormat. Ya hormat, tapi pakai akal sehat dong. Saya tidak menghakimi. Saya beruntung saya tidak menghakimi. Saya hampir tidak berangkat ikut seminar Robbins gara-gara dia cerai. Saya tahu, apa? Cerai? Ini tidak walk the talk nih. Untuk apa belajar? Tapi saya untungnya saya bilang, siapa sih saya berhak menghakimi dia? Dia kan punya setumpuk hal yang bagus. Kenapa tidak saya ambil yang bagus-bagusnya, yang tidak bagus ya sudah, diambil pelajarannya. Kisah hidup manusia itu cuma dua. Either inspirasi untuk orang lain supaya ngikutin, atau pelajaran supaya orang lain tidak ngikutin. Ambil pelajaran. Begitu saya ikut seminar yang Robbins, keren banget. Dan dia pada waktu itu super kongruen. Karena dia baru berani membuka ceritanya. Dulu gitu, Anda tidak boleh menghakimi orang. Nah, tapi sekarang begini, Anda mengkultus individukan orang, masih ingat dua kesalahannya. Satu, Anda nurut apapun diomongin dia, dijualin sertifikat masuk surga aja juga nurut gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika Anda kecewa, Anda menganggap semua ajarannya dia salah. Tapi dasar otak kita manusia secara umum punya otak mamalia, begitu kecewa, begitu dia tidak senang, semua dianggap buruk. Padahal belum tentu buruk. Jadi sekali lagi kalau Anda punya kemudian lagi jatuh, nama jatuh, Anda move on, Anda fokus kepada berbuat baik, terus maju terus. Bangkit. Karena mungkin Pak Tung, masyarakat kita itu masih masyarakat istilahnya, kalau istilah asing itu namanya social law. Untuk masyarakat Asia gitu ya, khususnya Indonesia, social law ini sangat-sangat kuat. Berbeda misalnya contoh ya, waktu Anthony Robbins saya datang juga Pak. Dia setelah dia married dalam 1 bulan, saya datang ke Fiji Island tuh Pak. Saya ikut dia punya seminar di Fiji Island dan baru sebulan dan dia ngajar tentang relationship. Keren kan? Benar-benar topiknya adalah tentang relationship, di mana dia baru cerai dan kawin lagi gitu. Saya setuju dengan Pak Tung, sebenarnya itu masalah pribadi orang, kita nggak bisa campur adukan. Kalau saya lihat Pak Tung, boleh saya ambil kesimpulan gitu Pak Tung. Kalau kita mau persis Pak Tung itu nggak gampang. Sama halnya kita nggak bisa persis seperti Maradona, kita nggak bisa persis seperti Madonna, Michael Jackson dan sebagainya. Tapi kita bisa mengambil intisari dari seorang Pak Tung. Kalau saya berkesimpulan Pak Tung ya, dari sharing Pak Tung dari awal hingga sekarang, tentang buku-buku yang saya pelajari, dapat contohnya salah satu buku bagus ya. Financial Revolution, yes. Financial Revolution, saya juga baca di situ. Saya juga, karena saya suka ikuti orang-orang sukses punya cerita Pak. Termasuk Pak Tung punya cerita, saya sedikit ada gambaran lah perjuangan Pak Tung dari seorang karyawan. Dari tadinya nggak berani dekati cewek karena terlalu krempeng gitu ya, nggak punya mobil, mau dekati cewek nggak punya mobil, akhirnya cari mobil, sekarang jadi penggemar mobil dan sebagainya, kayak gitu lah cerita gitu. Artinya Patung juga bukan berarti seseorang yang lahir sudah menjadi seorang Patung hari ini, yang fenomenal lah menurut saya di Indonesia ya. Patung benar-benar prestasinya boleh jadi satu teladan untuk anak muda ke depan. Poin saya kalau nggak salah Patung saya pelajari, Anda mau persis seperti Patung, saya yakin bisa, bahkan bisa lebih mungkin, could be ya Patung ya, could be mungkin sedikit di bawah dia, atau itu bukan jadi masalah. Kalau saya perhatikan di sini adalah seorang Patung hari ini seperti ini, tidak lepas dari personal growth yang dia dapatkan, baik melalui training-training yang salah satu guru beliau yang dia sangat kagumi adalah Anthony Robbins, tadi dia juga sharing ya, dan Robert J. Allen,
banyak lah, termasuk Robert Kiyosaki juga salah satu patung juga suka gitu ya. Buku-buku yang patung lewatin, kemudian pengalaman di lapangan, dan mulai mengajar, mulai mementoring orang dan sebagainya. Sebenarnya ini rahasianya seorang patung bisa jadi. So kuncinya kalau saya perhatikan adalah personal growth. Bahkan kalau saya bisa ambil kesimpulannya patung, kalau saya salah tolong dikoreksi. Proses penyembuhan patung hari ini, kalau dengar ceritanya, tidak lepas dari peranan mental patung yang begitu kuatnya. Yang dapat dari mana? Salah satunya tentu keyakinan agama yang kita nggak perlu dibahas karena itu sifatnya individu. Yang kita bisa bahas adalah di luar agama, yaitu tentang buku yang dia baca gitu banyak, seminar-seminar dia datang gitu banyak. Tentu akan membentuk, sudah masuk ke subconscious mind patung. Sehingga pada saat tantangan datang, ini yang bekerja untuk patung. Termasuk tadi satu pertanyaan, kenapa patung bisa keluar begitu banyak jawaban? Karena input-input yang begitu banyak. Nah, berarti ini patung generasi muda, menurut saya patung ya, generasi muda. Ya. Generasi muda yang ke depan. Kalau saya perhatikan, kita memang dididik untuk belajar di sekolah, SD, SMP, SMA. Tapi kan tidak membawa seorang patung karena patung seseorang yang lulusan sarjana hukum kah, apakah insinyur kah, apakah apapun predikat di kampus. Tapi yang menjadi seorang patung saya lihat adalah bukan di situ, tapi setelah patung di lapangan. Dan ini seharusnya generasi ke depan, ini yang namanya sekolah yang tadi patung bilang saya tidak dapat di sekolah loh ini. Nah, ada sesuatu yang education, yaitu pelajaran yang tidak diajarkan di kampus menjadi seseorang patung. Nah, mungkin patung bisa merangkumkan ini untuk menutup sesi ini. Saya tahu patung masih banyak mau sharing. Ini orang baik biasanya gitu. Orang baik biasanya mau beri. Sampai yang belum makan malam. Iya, sampai malam gitu. Oke, tapi kita juga belum makan malam Pak ini. Ini belum makan malam masih dilanjut terus, tantang hajar terus. Jangan ganggu patung, punya waktu udah banyak. Coba patung rangkumkan pentingnya education di luar education resmi. Kalau di sekolah itu sangat penting. Tapi begitu banyaknya hal-hal yang penting di dalam kehidupan tidak diajarkan di sekolah. Bahkan sekolah itu tantangan paling berat di sekolah. Anda tidak boleh salah di sekolah. Itu challenge yang luar biasa karena di kehidupan kita biasa ngalami kesalahan normal-normal aja. Pak Ogi, saya baca kisahnya berapa kali ini, jatuh bangun itu ya keribu-keriting ya dialami kan gitu ya. Tapi coba bayangin kalau Anda salah jatuh terus kemudian dianggap goblok, dianggap gini, ya nggak bisa maju dalam kehidupan. Jadi kalau betul sekolah membuat orang kaya, mestinya semua orang sekolah jadi kaya dong. Kalau S2 membuat orang kaya, mestinya S2 semua jadi kaya dong. Ketika orang tanya, lu kalau gitu kalau ikut seminarnya Pak Tung jadi kaya, mestinya semua orang ikut seminar jadi Pak Tung kaya dong. Enggak, gitu ya. Jadi ada yang menarik. Ternyata yang membuat orang kaya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Onggi gitu ya. Jadi saya memahami unsur-unsur orang yang betul-betul akhirnya praktek. Itu sampai saya sampaikan begini loh. Sampai saya bilang bahwa orang yang praktek itu karena dia punya alasan sangat kuat untuk praktek. Makanya penting sekali kita menulis. Kalau Anda sudah punya goal, kalau saya bilang, oke, 7 resep sukses anti gagal. Ini saya share sekarang juga deh, supaya bermanfaat. 7 resep sukses anti gagal. Untuk menutup ini, yaitu satu, masih ingat keyakinan tidak ada kata gagal, yang ada hanya sukses dan belajar. Yang kedua, Anda harus punya goal yang apa? SPTM. Spesifik, positif, tertulis, dan menarik. Gitu, ada emosinya kayak tadi. Gitu. Yang ketiga, punya alasan sangat kuat. Painful kalau tidak melakukan, painful kalau tidak tercapai. Wah, itu super keren gitu ya. Yang keempat, Anda MBBKM. Anda menemukan, Anda bergaul, Anda belajar, Anda kerjasama, dan mempekerjakan orang-orang yang jauh lebih hebat di bidang yang Anda kepengen sukses. Kemudian yang kelima, take action until become habit. Take action sampai jadi habit toward your goal. Kalau tidak punya goal, tidak apa-apa. Asal action Anda menuju ke arah Anda kaya kok. Kemudian yang keenam, peka, monitor, lapor. Yang ketujuh, nah ini tadi. Yang ketujuh apa? Persisten dan fleksibel. Persisten terhadap goalnya, fleksibel terhadap caranya. Ini terima kasih, istri saya sudah menunggu nih. Nah, ini istri saya ada. Ayu ya. Ya, ini. Oh ya, Pak Onggi, terima kasih sudah dikirimin alfa meta. Nah, ini alfa metanya, terima kasih. Ikut membantu kesembuhan saya. Thank you, alfa metanya, Pak Onggi. Patung. Oh, istri saya awet muda.
Awet muda nih, Karena- gimana nih rahasianya? Yang suaminya atau istrinya dulu? Kalau Dua-duanya. istrinya karena pisang dan telurnya cocok. Kalau Kalau suaminya saya ya apa? karena Susunya susunya cocok. cocok. Iya, susunya cocok gitu. Ini penting Oke, itu oke. nih. Oke. Oke, terima kasih nih Bang Ugi ya. Thank you. Hmm. Patung sudah nyonya, sorry ya waktunya Patung sudah dipakai sekian lama. Patung memang luar biasa memberikan ilmunya. Thank you Patung. Dan nyonya ya sama anak-anak di rumah, salam sukses semua dan semua pemirsa yang ada di sini setelah kita sekian jam di sini tetap aja setia di sini luar biasa. Thank you. Selamat malam. Thank dan you selamat semua.